bermaksud aku setelah Rasulullah mengatakan semacam itu tidak pernah meninggalkan sholat tanpa membaca kabiro. Berarti apa? Enggak semua yang tidak diajarkan Rasulullah itu bid'ah. Kalau antum membid'ahkan para sahabat, apa bedanya antum dengan Syiah yang melaknat melaknat Sayyidina Abu Bakar, melaknat Sayyidina Umar, melaknat Sayyidina Utsman? Apa bedanya antum? Maka jangan sampai membikin kaidah apa yang tidak diajarkan Nabi itu bid'ah. Maka apa? Tidak semuanya. Tetapi apakah maulid itu ada tuntunannya dari Rasulullah walaupun tidak dilakukan Rasulullah? Ada. Suatu ketika baginda Nabi Muhammad SAW di dalam sebuah hadis, wasu'ila an saumi yaumil isnin qala dzalika yauma wulidtu fihi wa yauma bu'istu au unzila ala fihi. Pada saat itu tatkala Rasulullah puasa di hari Senin, didatanglah salah satu sahabat, kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, jenengan kenapa kok puasa di hari Senin? Apa kata Rasulullah? Kana dzalika yauma wulidtu, hari Senin itu di mana aku dilahirkan. Wa yauma bu'istu au unzila ala fihi, dan saya pertama kali diutus menjadi rasul atau menjadi nabi itu ya di hari Senin. Berarti paham ya? Jadi apa? Rasulullah juga memperingati hari lahirnya dengan cara apa? Beliau berpuasa. Maknanya memperingatinya itu boleh. Kalau Anda yang mengatakan, Ustaz, di kampung saya itu nggak benar, kalau maulid itu berot, berarti bukan memperingatinya, berotnya yang salah. Tahu berot ya? Wah, ini lagi viral gitu ya. Berot begitu ya. Ini yang berotnya itu. Berot itu pada dasarnya dulu ya enggak apa-apa. Kecil kita itu kan mainan kuda-kudaan dari pisang. Ini enggak masalah main kuda-kudanya. Yang enggak boleh itu apa? Melibatkan setan di dalamnya. Itu yang enggak boleh. Tatkala melakukan itu gak sholat. Saya belum tahu sampai sekarang, saya belum pernah melihat, wallahualam kalau ini bukan suudon, tapi saya yang belum melihat. Enak-enak berot, deng deng deng, Allahu Akbar, berhenti dulu, ayo kita sholat. Saya belum pernah melihat itu. Nah, berarti sama ya kita, sama-sama belum. Memang saya belum pernah melihat berotnya itu ya. Nah, sekarang lagi fenomenal, maka ayolah, sesuatu itu yang tidak diajarkan Rasulullah bukan berarti kita tidak boleh, gitu ya. Tapi banyak lagi sahabat yang melakukan hal itu, diantaranya Abu Hurairah melakukan bertasbih 12.000 per hari. Nah, antum lek ngomong rolas sewu bendino subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu antum itu kalau seandainya pedagang, kalau ada orang beli, subhanallah, beli apa Pak? Beli kacang, subhanallah. Berapa kilo? 12 kilo. Oke, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Terus 12.000. 12.000 subhanallah, subhanallah. Itu begitu. Ada Abu Darda, yaitu 100.000 bertasbih dalam perharinya. Oh, ini salah satu Abu Darda itu imam besar di Damaskus, begitu ya. Zainal Abidin 1.000 rakaat dalam sehari. Sayyidina Ali bersujud 1.000 kali dalam sehari. Imam Amir bin Qais sholat dari Tuluk Syam sampai Asar itu sholat terus. Banyak para sahabat melakukan amalia yang mana tidak diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Itu ya, maknanya bahwasanya kita melakukan kaidahnya itu melakukan sesuatu asalkan tidak bertentangan dengan syariat, walaupun itu tidak diajarkan Nabi, hukumnya boleh, begitu ya. Nah, tentang maulid, berarti maulid itu boleh. Lalu apa sih yang dilakukan maulid? Maulid itu ada beberapa hal yang dilakukan. Maka ini momentum dilahirkannya baginda Nabi Muhammad SAW. Kita bersyukur kita dengan cara mengadakan maulid. Maulid itu apa? Yang pertama, maulid itu luzumnya. Luzum itu begini. Luzum itu umumnya, pada umumnya, globalnya itu begini. Kalau api, luzumnya apa? Panas. Apakah ada api yang dingin? Ada. Apa apinya? Api tatkala membakar Nabi Ibrahim alaihissalam, yo bardan wa salama. Buktinya Nabi Ibrahim santai saja, wolos. Maknanya ada api yang tidak memanaskan. Tapi umumnya api, luzumnya api itu panas. Es, apakah tidak dingin? Es itu luzumnya dingin. Antum tahu luzumnya maulid itu apa?
ijtima'un nas, kumpulnya manusia. Alhamdulillah ini sudah kumpul. Cukup ini persyaratan untuk melakukan maulid. Yang kedua apa? Yaitu kalau bersolawat. Ayo kita adakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Berarti apa? Ini sudah sah untuk beliau maulid. Yang kedua apa? Membaca sirah nabawiyah. Sirah nabawiyah itu sering kita baca. Ini bentuk syukur kita atas lahirnya baginda Nabi. Kita membaca sirah nabawiyah. Kemudian apa? Ya sudah, kita habis ini kita membaca sirah nabawiyah sedikit begitu ya. Kemudian apa? Saya ingin membacakan sirah atau bercerita tentang baginda Nabi Muhammad SAW, bagaimana pengorbanan beliau untuk para umatnya. Setahun Rasulullah SAW sebelum beliau wafat, yaitu tepatnya pada 10 tahun setelah hijrah begitu ya. Karena Rasulullah itu wafatnya adalah 11 tahun setelah hijrah begitu. Nah, jadi kalau Rasulullah itu hijrahnya itu umur berapa? Rasulullah hijrahnya itu berarti 63 tahun, umur beliau dikurangi 11, berarti 52 tahun. 52 tahun itu berarti hidupnya beliau itu di Madinah. Nah, di sini kita tidak akan membahas tentang bagaimana Rasulullah setelah hijrah. Tapi jenengan perlu ketahui, kita akan membahasnya belum sebelum hijrah, enggak, tapi setelah hijrah saja. Kalau sebelum hijrah nanti terlalu berkepanjangan. Sering saya ceritakan bahwasanya Rasulullah SAW kalau dihitung-hitung berarti hijrah Rasulullah itu mulai umur 53 tahun. Berarti seumuran dengan Mas Reza. Mas Reza sudah 53 ya? 52? 52. Berarti 52 ini menurut antum tua apa muda ini? Muda. Kenapa begitu? Dalam sejarah dikatakan di dalam sirah, Rasulullah itu memimpin perang setelah hijrah itu 29 kali. Memang perangnya Rasulullah itu setelah hijrah. Sebelum hijrah tidak ada perang. Itu yang jadi pemimpin. Yang jadi anak buah berapa kali? Banyak kali. Antum tahu perang itu, menuntut kita untuk fisik kita yang luar biasa. Saya pernah ke Topkapi, yaitu salah satu museum yang ada di Turki. Itu luar biasa. Tatkala saya melihat pedangnya Rasulullah itu bergetar. Bergetarnya itu apa? Itu paling indah, paling luar biasa. Antum megang begini belum tentu kuat itu. Ini Rasulullah begini memimpin perang. Ini maknanya apa? Fisik Rasulullah begitu prima, begitu luar biasa. Kalau memang itu dalam satu beliau itu 11 tahun, antum bagi aja 10 tahun. Kalau 29 kali bagi 10, maknanya per tahun bisa perangnya 2-3 kali. Itu yang dipimpin oleh Rasulullah. Bagaimana beliau jadi prajurit? Bisa jadi perangnya dalam setahun 5 kali. Bagaimana kekuatan fisik beliau? Luar biasa. Maknanya lifestyle antum, kalau jenengan ini hidupnya sehat, maka itu bagian menjalankan sunnahnya Rasulullah SAW. Maka antum jangan sampai aku wis tuwa umur 50 wis sing nom-noman. Lho antum iki sik nom. Aja ngomong ngono. Umur 52 wis ngomong ngomong antum ini tua, jangan. Nah, begitu ya. Saya tidak akan diskusi banyak tentang itu, tetapi begini. 11 tahun itu Rasulullah pada saat 10 hijrah Rasulullah itu melakukan haji wada. Apa sih yang dilakukan pada haji wada? Yaitu pada bulan ada 1 tahun sebelum wafatnya Rasulullah, yaitu yang pertama, Rasulullah itu pada bulan Ramadan ada sesuatu yang aneh. Kalau biasanya Rasulullah SAW itu melakukan iktikaf hanya di 10 hari terakhir. Tetapi beliau 1 tahun sebelum wafat, pada bulan Ramadan itu, bulan Ramadan biasanya Rasulullah iktikaf cuman 20 hari, biasanya 10 hari, tapi ini full. Itu iktikaf Rasulullah yang pertama. Yang kedua, haji wada. Haji wada ini Rasulullah biasanya korban 2 ekor kambing. Tapi niatnya begini. Rasulullah itu biasanya begini. Hadzali Muhammad wa ahli. Ini untukku dan keluargaku. Ini membuktikan kalau antum korban, nggak usah digilir. Ini suami, bis tahun depan istri. Tidak begitu. Bilangnya kepala rumah tangga, ini untukku dan keluargaku. Semua terkorbankan. Begitu ya. Kok terkorbankan? Ini apa?
Ya begitulah, terkorbankan gitu ya. Bukan dikorbankan antumnya, tapi kambingnya begitu ya. Nah begitu. Lah ini tapi Rasulullah ada yang aneh. Kalau biasanya cuma 2 ekor kambing, tapi Rasulullah itu korbannya sampai 100 ekor onta. 100 ekor onta. Tetapi ada yang lebih aneh lagi, ini pesan, tapi para sahabat tidak membaca pesan Rasulullah itu. Apa itu? Pesannya Rasulullah itu, yaitu Rasulullah berkorban 100 unta itu disembelih sendiri. 100 unta, bukan 100 unta, tapi 63 ekor unta. Ternyata umur Rasulullah 63 tahun. Setelah itu pisaunya diberikan kepada siapa? Sayyidina Abu Bakar. Loh ini kan seolah-olah sudah tergambar oleh Rasul setelah aku mati, yang melanjutkan tongkat estafet dakwah ini dilanjutkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Ini tidak terbaca. Maknanya apa? Penting betul itu yang namanya korban. Berarti apa? Rasulullah itu tidak ingin ketinggalan 1 tahun pun tidak berkorban. Walaupun bulan-bulan biasanya Rasulullah berkorban. Berarti korban itu sangat penting. Sampai di dalam Al-Quran dikatakan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Allah itu kalau kalian korban nggak dapat darahnya, nggak dapat nggak dapat itu dagingnya, tapi Allah malah ngasih reward apa kepada antum, yaitu takwa. Loh, takwa itu berat loh. Kalau antum di bulan itu enak, cuman 3 juta begitu ya beli kambing. Tapi kalau di bulan lain, wih berat itu antum takwa. Wah harus begini kan begitu. Ini cuman beli kambing, korban saja ini, mudah sekali. Lah. Bahkan dikatakan di dalam sebuah kitab itu yang dihitung oleh Allah itu bukan hanya darahnya, bukan hanya dagingnya, tetapi 1 bulu di dalam bulu dari hewan tersebut, maka akan dihisab sebagai apa? Korbannya antum. Ini makanya kalau korban itu semakin besar, ya korban antum semakin banyak. Bayangkan ini bulu kambing gitu. Pilih aja yang lebat, jangan yang gondol begitu ya. Nah, itulah Rasulullah hebatnya di situ. Nah ini Rasulullah SAW bahwasanya pernah berkorban 63 kali. Kemudian apa yang dilakukan oleh Rasul pada tahun ke-10 Haji Wada, bahwasanya Rasulullah itu di Jabal Rahmah, yaitu beliau itu khutbah. Di Haji Wada khutbah itu bisa diartikan ceramah, bisa jadi tidak mesti di hari Jumat ya. Tidak diterangkan ini pas hari Jumat atau apa. Beliau berkata, inilah adri la'alila alqa ba'da amin hada bihada mauqifu abadan. Sungguhnya aku tidak tahu apakah aku bisa berjumpa kalian seperti Haji Wada ini. Maksudnya belum tentu aku bisa seperti ini lagi. Itu berarti Haji Wada ini berarti apa? Sudah ke Mekah kan? Berarti sudah Fathum Makkah. Ini menunjukkan Rasulullah sudah pamitan. Lah beliau itu tatkala Haji Wada itu apa yang dikatakan sungguhnya aku melihat. Melihat itu bukan betul-betul secara dohir melihat. Jadi ada keyakinan itu tingkatannya ada 3. Yang pertama hakul yakin. Kemudian ainul yakin. Kemudian apa? Ilmul yakin. Hakul yakin itu yakin. Ini saya ambilkan contoh. Saya itu kemarin ke Pujon, ke Coban Rondo. Saya cerita ke antum. Karena antum ada trust ke saya. Oh iya, saya yakin apa yang dikatakan Gus Faiz begitu ya. Loh, Coban Rondo itu wapi, wis. Oh, kurang lebih itu 40 sampai 50 meter. Oh, itu kalau antum mendekat itu ada percikan-percikan indah sekali. Antum membayangkan, wah luar biasa. Yakin aku Coban Rondo yang diceritakan Gus Faiz itu bagus. Itu hakul yakin. Yang kedua, ayo kita lihat ke sana. Oh, kita rame-rame nih ke Pujon. Kemudian apa? Antum bisa melihat secara lihat. Itu namanya ainul yakin. Yang kedua, ulumul yakin. Antum sudah menyentuh, merasakan cipratan-cipratan itu. Maka Rasulullah itu udah ilmu yakin. Berarti apa? Yang dikatakan itu seolah-olah Rasulullah sudah melihat. Apa yang dilihat? Nanti ada seseorang yaitu berkumpul di telaga Khud namanya. Khud itu barang siapa yang meminum di situ maka selamanya tidak akan haus. Enak sekali ini. Lah ini kalau antum ini minum, besok pagi saya yakin antum minum lagi. Ini contoh ini saya minum ya sekarang ya. Sekarang enak nih, besok saya pengen lagi. Besoknya lagi begitu, besoknya lagi pengen begitu. Nah, ini
nggak akan ada puasnya. Tapi nanti kalau antum sudah meminum di telaga Hud berkumpul itu, antum tidak akan haus selamanya.